Goresan pena di selembar kertas ternyata mencerminkan kepribadian orang tersebut. Ada beberapa teknik khusus untuk membaca setiap bentuk, seperti mengamati tekanan penanya, tegaknya huruf, lalu apakah terbiasa menulis dengan huruf sambung atau tidak. Maya Ernita merupakan konsultan HRD yang bekerja untuk menganalisa kandidat-kandidat perusahaan. Sudah 1 tahun ia menggeluti ilmu ini. Lalu sejauh apa grafologi membantu dalam penyeleksian karyawan? Banyak banget sih, kita jadi tahu orang tersebut disiplin atau tidaknya, jujur atau tidaknya, terus tanggung jawab dan penyelesaian pekerjaannya sampai sejauh mana, terus dia konsisten sama pekerjaannya atau enggak. Sebagai contoh perbandingan, Maya menunjukkan tulisan tangan yang paling sering dia temukan ketika menyeleksi. Dimana kalau yang ini, kita lihat ini penulisannya dengan sangat baik ya, dari bawah sampai atas. Ini terlihat kalau orang ini komitmen, konsisten dan bertanggung jawab dan menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Karena terlihat dari tulisannya yang penuh sampai bawah. Nah ini terlihat nih kalau dia menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Yang satunya lagi, nah ini terlihat juga nih. Kalau ini terlihat dong dari pinggirnya, pinggir kanan dan kirinya terlihat kalau ini tidak tuntas. Dan ke bawahnya pun dia tidak sampai selesai. Nah ini ciri orang yang dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya secara tuntas atau bertanggung jawab. Tentunya tidak hanya Maya saja yang menguasai ilmu grafologi ini. Chandra Teja merupakan seorang direktur operasional salah satu perusahaan konten provider ini juga menggunakan ilmu grafologi. Chandra cukup terbantu ketika bekerja. Kan kehidupan dengan istri kan setiap hari kita ketemu kan. Saya bisa tahu misalnya, oh istri saya kenapa sifatnya begini. Kira-kira nih waktu masih muda pasti pernah mengalami hal seperti ini. Nah hal-hal itu yang harus misalnya menjadi masukan buat saya. Sehingga saya juga terpanggil misalnya bagaimana pelan-pelan hal-hal yang dulu menjadi hal yang traumatis buat dia bisa saya bantu untuk dikurangi misalnya. Begitu juga untuk anak-anak misalnya. Dari tulisan tangannya saya bisa lihat, oh ternyata saya yang terlalu keras itu menyebabkan dia stres misalnya. Ia juga memanfaatkan teknik ini di kehidupan sosialnya. Saya pun tertarik untuk mencoba. Saya menulis di selembar kertas kosong, kemudian dibacakan. Dari sisi optimisme udah cukup bagus. Cuman di sini Bapak cenderung menjaga jarak sama orang. Ada beberapa hal yang kenapa Bapak menjaga jarak sama orang. Misalnya, mungkin dulu pernah punya pengalaman dikhianati, sehingga Bapak jadi nggak mudah percaya sama orang. Tetapi kalau Bapak mungkin sudah tahu orangnya, Bapak bisa bagus sekali sama orangnya. Tapi pada dasarnya Bapak tipe orang yang menjaga jarak sama orang. Bukan hanya dapat membaca sifat orang lain saja, grafologi ini juga dapat digunakan untuk media introspeksi diri. Gagat Prasasti, Jakarta. Ayo langsung saja kita ngobrol-ngobrol lebih dalam ya tentang grafologi itu seperti apa. Sudah hadir di studio kita ada Bayu Lutfianto, seorang praktisi grafologi. Good morning. Good morning, Mas Bayu. Jadi ini bagaimana hubungannya? Mungkin yang pertama itu dulu ya. Banyak pemirsa yang juga curious atau penasaran hubungan antara tulisan dengan karir atau bahkan mungkin kisah percintaan orang. Iya. Gimana? Iya, artinya tulisan tangan ini sebetulnya semacam bahasa tubuh kita ya, dalam menghadapi segala situasi ya. Ada orang yang kalau menghadapi situasi yang sulit, nervous dan kelihatan gugup dan sebagainya, di tulisan tangannya juga akan begitu. Gitu. Sehingga ini adalah bagaimana seseorang menghadapi situasi di luar dalam menghadapi banyak hal, sehingga tulisan tangan sebetulnya menunjukkan bagaimana orang itu merespon apa yang terjadi di luarnya. Sehingga pada saat orang yang biasa gugup, ya tulisannya akan kelihatan gugup. Orang yang biasa tenang akan tenang, yang ngambil keputusan dengan cepat akan terlihat di tulisan. Sehingga kalau berkaitan dengan karir, katakanlah ya tergantung apakah karir ini memerlukan seseorang yang berpikir cepat, maka tulisannya enggak, ini bukan orang yang termasuk berpikir cepat, jadi harus ganti karir yang lain yang mungkin lebih cocok untuk dia. Gitu. Tapi tulisan tangan itu bisa berubah nggak sih? Oh sangat bebas. Seperti karakter kita, seperti pembawaan kita dari kecil sampai sekarang kan kita juga beda ya.
dalam menghadapi situasi dan keseharian, sehingga tulisan tangan hanya mencerminkan apa yang terjadi dalam diri kita aja sih. Oke, nanti kita akan coba kasih contoh langsung sama pemirsa di rumah ya. Kita bawa beberapa tulisan tadi ya. Ada beberapa tulisan nih, pemirsa nih. Nanti kita akan coba kasih contoh kalau tulisan seperti ini tuh maksudnya seperti apa. Dan juga Ratu tadi sempat nulis juga sesuatu. Prabu juga kita akan baca tulis. seperti apa. Tolong jangan ditutup-tutupin. Kasih tahu aja apa. Biar semuanya tahu itu seperti apa. Saat lagi tetap bersama kami di Good Morning.